Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu manfaat dalam jaringan komputer, yaitu metode mengambil alih komputer, biasa dikenal dengan istilah remote desktop. Sebetulnya untuk mengambil alih komputer itu ada dua model, yaitu yang berbasis GUI juga yang berbasis CLI. Nah, biasanya kalau di CLI itu biasa kita pakai aplikasi seperti Putih untuk meremote server-server yang berbasis Linux. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai cara memanfaatkan aplikasi remote menggunakan remote desktop connection. Kenapa saya memilih RDP, remote desktop connection? Karena selain mudah dan gampang sekali, selain itu remote desktop sudah include di dalam sistem operasi Windows 10. Jadi nanti yang akan kita coba lakukan proses remote dari komputer 1 ke komputer 2. Komputer 2-nya berada dalam virtual seperti biasa. Oke, kita jalankan dulu virtualnya. Jalankan Windows 10-nya. Tunggu sampai selesai prosesnya. Yang ini kita close saja. Jadi nanti akan ada proses konfigurasi di komputer yang akan diremote. Seperti itu, mudah sekali. Nah, seperti ini. Anggaplah yang ini adalah komputer kedua, sementara yang di sini adalah komputer 1. Nanti komputer 1 ini akan kita coba untuk meremote komputer 2 ini. Nah, jadi komputer yang akan diremote kita setting dulu. Pertama, syaratnya untuk menjalankan aplikasi remote desktop ini, itu komputer yang dituju harus menggunakan password untuk loginnya. Jika tidak, nanti tidak bisa jalan. Yang pertama kita lakukan, ini di PC-nya, klik kanan, Properties, kita pilih Remote Setting, lalu kita pilih ini, Allow Remote Connection to this computer. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih Select User, kita tentukan user yang akan kita izinkan untuk menggunakan akses ke komputer ini. Nah, kita pilih Find Now. Tadi namanya ada Windows 10 kalau tidak salah. Nah, ini. Kita klik OK. Kita klik OK. Itu muncul di sini. Windows 10, kita klik OK. OK. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita setting izin aksesnya beserta usernya, kita buat dulu akunnya menjadi ada passwordnya. Kita masuk klik kanan, pilih Control Panel. Kalau klik kanan Control Panelnya tidak ada, klik aja di search-nya, baru ketik Control Panel, seperti itu. Banyak-banyak cara nggak masalah, yang bisa dipakai saja yang dijalankan. Lalu kita pilih user account, manage. Loh, mana? Nah, belum muncul ternyata. Ini nih, klik create a password. Nah, ini masukkan password di sini. Kalau saya tidak mau repot ya, coba sajalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi lagi passwordnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik create password. Kalau sudah nih, kita close. Nah, sekarang dari sisi komputer satunya lagi. Nah, seperti itu. Aplikasinya adalah Remote Desktop Connection. Tinggal ketik aja remote
Nah, ini ada dia. Kita klik. Nah, di sini nanti kita akan coba meremote komputer tujuan. Tinggal kita masukkan saja IP-nya di sini. IP dari komputer yang dituju. Seperti biasa ini, pada video-video tutorial sebelumnya juga, karena saya memanfaatkan adapternya VirtualBox, itu sudah ada IP standarnya 192.168.56 sekian. Ini. Oke, saya coba masukkan 168.6.2. Kita klik connect. Oh, ini masalah itu. Oke, kita mendapatkan masalah seperti ini, tertulis this could be due to create SSP encryption Oracle remediation. Nampaknya ada sesuatu. Kita searching tadi di Google, itu memang ada permasalahan yang seperti ini dan ternyata banyak juga yang mengalami masalah seperti ini. Lalu yang paling tinggi di sini dari webnetwopen.com itu tertulis solve, terpecahkan. Nah, di sini kita diminta, sebetulnya katanya ada patching yang dilakukan otomatis dari Microsoft tahun 8 Mei 2018. Tapi akibat itu untuk mengatasi masalah attacker yang akan mencoba menyerang memanfaatkan jalur remote desktop. Seperti itu. Tetapi gara-gara ini akibatnya RDP-nya muncul seperti ini. Nah, sesuai dengan yang terjadi pada kita sekarang nih. Terjadi pada kita sekarang seperti ini. Nah, penyelesaiannya katanya kita supaya mengizinkan RDP aksesnya mengedit gpedit lalu policy path-nya. Nah, ini kita ikuti saja nih. Di sini gpedit. Kalau nanti Anda praktek dan tidak menemukan masalah seperti ini, ya tidak usah. Ini kebetulan saja ada seperti ini. Gpedit, MSC. Bagian computer configuration, administrative template, lalu system credential delegation. System credential delegation, lalu edit di Oracle remediation, edit di bagian Oracle encryption, Oracle mana tuh? Tak ada. Tidak ada. Oh, jangan-jangan bukan di komputer tujuan yang di remote. Berarti di sini, di komputer kita sendiri nih. Kita coba jalankan. Ada nih. Oke. Nah, apa ini? Kita pilih tadi administrative template, system, credential. Nah nih, encryption, Oracle remediation. Lalu kita pilih enable, protectionnya vulnerable. Pilih enable, protectionnya oke. Vulnerable, lalu kita oke. Kita close, diminimize saja dulu. Coba kita tes ulang, bisa enggak dengan cara seperti itu? Kita ulangi. Oke, masih
masih tidak bisa juga. Ini nampaknya karena harus di restart dulu kali ya. Nanti kalau di restart videonya kepotong nih. Ini saya coba, kebetulan saya punya virtual lagi satu Windows 10-nya. Nah, kita coba jalankan satu. Oke, jadi nanti ada dua ini. Oke. Oke, ini sudah ada dua Windows virtual. Oke, jadi nanti dari virtual ini coba kita remote ke sini. Seperti tadi, remote desktop. Cari, muncul, masukkan IP-nya. 2, nah ini muncul nih. Sudah nggak muncul pernyataan tadi, usernya tadi. Sini usernya apa tadi usernya? Windows 10. Windows 10, passwordnya tadi itu 23456. Kita klik OK. Yes aja. Nah, ketika ini meremote, maka komputer di sini akan terlog out. Nah, seperti itu. Ini adalah sekarang ini adalah layar dari mesin yang satunya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya karena ini sifatnya meremote desktopnya, jadi kita tidak bisa langsung live pergerakan segala macam itu nggak bisa langsung, nggak bisa kelihatan di komputer yang dituju, statusnya akan terlog off. Kalau kita nanti menggunakan aplikasi seperti yang lain seperti TeamViewer, yang online itu lalu Ultra Viewer, atau mungkin juga pakai aplikasi AnyDesk, nah itu langsung live itu, langsung live. Contoh nih, untuk membuktikan bahwa ini sudah kita remote, misalnya tadi kan nggak kebuka Explorer tuh. Kita coba buka Explorer di komputer yang dituju nih. Nah, nanti kalau di komputer yang kita remote, kita pakai login lagi, ini otomatis terlog off. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login, nah tutup. Nah ini yang sudah terbuka tadi, hasil dari yang dibuka dari hasil remote tadi. Nah, seperti itu. Nanti ada beberapa macam tuh yang bisa kita coba, memang ada juga punyanya Norton, punyanya aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, segala macam. Banyaklah yang bisa dimanfaatkan. Intinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan saja. Kenapa tadi saya memilih remote desktop? Karena nggak repot nih, sudah ada di bawaan Windows-nya itu sendiri. Perkara tadi yang komputer satu ini tidak bisa meremote, ini karena habis mengubah grup polisinya, nampaknya baru akan berfungsi efektif jikalau saya restart dulu laptopnya. Permasalahannya kalau laptopnya di restart nanti videonya kepotong lagi, repot. Oke, perihal tutorial mengenai remote desktop connection sudah selesai kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.